membuat kesan seolah-olah hubungan mereka semakin kuat dan semakin dekat di mata keluarga. Padahal semua ini justru menjadi awal dari sebuah kehancuran yang mengerikan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sungguh mengenaskan, kejadian yang menimpa seorang perempuan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025. Perempuan itu sempat dikabarkan hilang selama berhari-hari sebelum akhirnya ditemukan. Dia tewas secara mengenaskan. Pelakunya ternyata adalah pacarnya sendiri. Pacarnya terbakar api cemburu setelah melihat chat korban dengan mantan pacar korban di sosial media. Pelaku tega melampiaskan emosinya dengan melepaskan senapan dan menganiaya korban sampai kehilangan nyawa. Dan jasad korban lalu disembunyikan di dalam septic tank sedalam 3 meter yang kemudian dia tutup dengan semen cor di dalam rumahnya sendiri. Benar-benar bengis kejadian ini. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, sesosok mayat wanita ditemukan tercebur dalam sebuah lubang berbentuk sumur dengan kedalaman 3 meter di dalam sebuah rumah di komplek perumahan di Desa Parampuan, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang tenang di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, hiduplah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 13 Juni tahun 1995. Perempuan itu bernama Nurminah. Pada saat itu Nurminah sudah berusia 30 tahun. Usia yang bagi banyak orang merupakan masa untuk meraih mimpi dan membangun kehidupan yang lebih baik. Namun perjalanan hidup Nurminah jauh dari kata mudah. Dia pernah menikah dengan seorang pria dan dari pernikahannya itu lahirlah seorang anak laki-laki yang saat ini duduk di bangku kelas 5 SD. Meski kebersamaan mereka sebagai keluarga kecil sempat terjalin, hubungan rumah tangga tersebut ternyata tidak mampu bertahan. Tidak diketahui secara rinci apa yang menyebabkan keretakan hubungan tersebut, tapi pada akhirnya keduanya memilih jalan perceraian. Setelah berpisah, Nurminah dan mantan suaminya pun menjalani hidup masing-masing. Mereka tinggal di tempat yang berbeda dan anak sematawayang mereka diasuh oleh mantan suami Nurminah. Nurminah sendiri tetap tinggal di Desa Beleke bersama keluarga besarnya. Meski berstatus sebagai seorang janda muda, dia tidak pernah menyerah pada keadaan. Dia tetap berusaha menjalani hidup dengan penuh rasa tanggung jawab, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan membantu keluarga. Untuk menyambung hidup, Nurminah bekerja di sebuah rumah makan yang bernama Warung Sate Hajat yang berada di wilayah Labu Api, Lombok Barat, tepatnya di Jalan TGH Lopan nomor 26, Jerneng. Di rumah makan itu, Nurminah bertugas di bagian pelayanan. Sehari-harinya Nurminah melayani para pelanggan, membawakan buku menu, hingga mengantarkan pesanan ke meja tamu. Meskipun pekerjaannya sederhana, dia menjalaninya dengan penuh ketekunan. Rekan-rekan kerjanya mengenal Nurminah sebagai sosok yang rajin dan cekatan, serta tidak pernah mengeluh. Bagi mereka, Nurminah tidak hanya rajin bekerja tapi juga memiliki sifat yang humoris serta ceria, sehingga Nurminah cukup akrab dengan rekan-rekan kerjanya. Nurminah sering melontarkan candaan kecil yang menghidupkan suasana di tempat kerja, membuat rekan-rekan dan bahkan pemilik rumah makan merasa lebih bersemangat. Akan tetapi, di balik keceriaannya di tempat kerja, tidak banyak orang yang mengetahui isi hati dari Nurminah yang dia simpan sendiri. Nurminah bukanlah sosok yang terbuka dengan keluarganya. Kakaknya yang bernama Sarinah sudah tidak tinggal bersama dengan Nurminah dan keluarganya, karena di saat itu Sarinah tinggal di rumah suaminya. Sebagai seorang kakak kandung dari Nurminah, Sarinah mengetahui bahwa Nurminah kerap bercerita kepada teman sebayanya, namun tidak banyak informasi yang menjelaskan tentang teman Nurminah tersebut. Mungkin itulah cara Nurminah untuk menjaga keluarganya agar tidak ikut terbebani oleh persoalan hidup yang dia hadapi.
Meski kehidupan Nurminah tidak mudah, menjalani peran sebagai perempuan muda yang harus bangkit dari perceraian, bekerja keras dan berusaha tetap ceria, Nurminah tetap menunjukkan keteguhan hati. Dia terus bekerja setiap hari untuk menata hidupnya kembali. Dia selalu berusaha memberi yang terbaik di dalam segala hal yang dia lakukan, meskipun hidup berkali-kali menguji kesabaran dan ketabahannya. Di dalam perjalanan hidupnya setelah bercerai, Nurminah mengenal sosok pria yang mampu membuat dia bahagia. Hingga akhirnya, dia pun menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Inyoman Budi, yang lebih dikenal dengan panggilan Imam Hidayat. Warga sekitar lebih sering menyapanya dengan panggilan Imam. Diketahui bahwa pada saat itu, Imam sudah berusia 31 tahun dan dia merupakan pria kelahiran wilayah Cakranegara, Kota Mataram. Beberapa media mengungkapkan bahwa Imam merupakan seorang duda yang sudah pernah menikah dan memiliki anak. Namun tidak banyak media yang menjelaskan secara rinci tentang hal tersebut. Namun yang jelas, ketika Imam menjalani hubungan asmara dengan Nurminah, Imam tidak mengungkapkan tentang latar belakang dirinya secara detail, sehingga Nurminah hanya mengetahui bahwa Imam tidak memiliki pasangan. Di saat itu diketahui bahwa Imam tinggal di perumahan Gria Perembun Asri, Desa Perampuan, Kecamatan Labu Api, sementara orang tua dan keluarga besarnya tinggal di wilayah Batu Ringgit Utara, Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Di dalam kehidupan sehari-harinya, Imam bekerja sebagai juru parkir ilegal di wilayah Kota Mataram. Sehari-hari Imam memang dikenal sering berada di kawasan tempat dia memarkir. Dia berinteraksi dengan para pengunjung serta para pedagang sekitar. Beberapa orang yang mengenal dia secara sekilas menggambarkan Imam sebagai sosok yang ramah. Sesama juru parkir menyebutnya sering ngobrol dan terlihat seperti orang biasa pada umumnya. Tapi ternyata di balik kesan ramah tersebut tidak banyak yang tahu bahwa dia tengah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Nurminah. Hubungan Imam dan Nurminah sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Sebagian keluarganya mengetahui bahwa mereka sudah berpacaran sekitar 3 tahun yang lalu. Namun kerabat lain mengatakan hubungan keduanya sudah mencapai 6 tahun lamanya. Namun apapun rentang waktunya, yang jelas hubungan Imam dan Nurminah bukan hubungan yang singkat. Mereka hanya menilai bahwa keduanya terlihat dekat, saling menghabiskan waktu bersama dan sering berpergian berdua. Hingga saat itu, Nurminah dan Imam pun berencana untuk melanjutkan hubungan mereka sampai ke jenjang pernikahan. Tapi Nurminah yang dikenal pendiam tentang urusan pribadinya tidak banyak menceritakan detail hubungannya dengan Imam kepada keluarganya. Namun dari waktu ke waktu, beberapa tanda-tanda yang mengkhawatirkan mulai terlihat. Rupanya Imam memiliki sifat yang posesif dan mudah cemburu. Bahkan Imam juga pernah bersikap kasar kepada Nurminah. Akan tetapi, Imam tetap menunjukkan kedekatannya dengan keluarga Nurminah. Dia bahkan pernah memberikan sejumlah barang kepada keluarga Nurminah, seperti sepeda motor, lemari, dan beberapa perlengkapan rumah lainnya. Hal itu membuat kesan seolah-olah hubungan mereka semakin kuat dan semakin dekat di mata keluarga. Padahal, semua ini justru menjadi awal dari sebuah kehancuran yang mengerikan. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, hubungan di antara Nurminah dan Imam tidak lagi berjalan sebagaimana hubungan pasangan yang harmonis. Meski awalnya tampak harmonis dan dekat, hubungan tersebut perlahan-lahan mulai menunjukkan sisi gelapnya yang semakin sering muncul. Imam mulai memperlihatkan sifat aslinya yang posesif dan mudah curiga, serta sangat pencemburu. Setiap interaksi Nurminah dengan laki-laki lain, bahkan hal-hal sederhana seperti menerima pesan atau komentar di media sosial, itu dapat memicu amarahnya. Keluarga Nurminah, terutama sepupu dan kakaknya, mulai sering mendengar cerita tentang bagaimana Imam memperlakukan Nurminah. Mereka tahu bahwa Imam pernah menampar Nurminah di tempat kerjanya dan lebih dari sekali mengirimkan ancaman penghilangan nyawa melalui handphone. Beberapa pesan dari Imam disampaikan lewat WhatsApp ataupun telepon berisikan kata-kata kasar, bentakan, bahkan ancaman yang membuat keluarga menjadi khawatir. Namun, meskipun diperlakukan demikian, Nurminah tetap bertahan. Dia masih berada dalam hubungan itu, seolah berharap Imam dapat berubah atau mungkin karena dia merasa sulit mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun lamanya. Situasi ini semakin mengkhawatirkan ketika Imam mulai mengontrol aktivitas Nurminah. Dia sering memeriksa isi pesan di handphone Nurminah, mencurigai percakapan dengan teman atau mantan pacar, serta menuntut penjelasan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Sementara itu Nurminah yang dikenal pendiam dalam urusan pribadi hanya sesekali meluapkan keluh kesahnya, yaitu kepada seorang teman perempuan terdekat yang dia punya.
Kepada keluarganya, dia tidak pernah menceritakan ini. Namun dari potongan-potongan kisah yang disampaikan oleh teman dan kerabatnya, di sana terlihat bahwa tekanan mental yang dialami oleh Nurmina semakin besar. Keluarga juga mulai menyadari bahwa Nurmina sering sekali mengalami pertengkaran dengan Imam, terutama karena sifat cemburu sang kekasih. Bahkan keluarga sempat mendengar ancaman bahwa Imam akan menghabisi Nurmina suatu hari. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa ancaman itu akan menjadi kenyataan. Mereka pikir itu hanyalah emosi sesaat yang diucapkan oleh Imam. Dan singkat cerita, tibalah pada hari Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025, sekitar jam 8 WITA. Nurmina berpamitan untuk keluar rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya. Dia tidak memberitahu kepada keluarganya kemana dia akan pergi. Tapi sebenarnya, dia punya janji untuk bertemu dengan Imam di rumah Imam. Sesampainya di rumah Imam, awalnya suasana semuanya tampak biasa-biasa saja. Namun ketegangan mulai muncul ketika Imam tiba-tiba meminta untuk memeriksa handphone Nurmina. Di saat itu Nurmina memberikannya, dan di sana ternyata Imam menemukan percakapan antara Nurmina dengan mantan kekasihnya, yaitu melalui Facebook dan juga WhatsApp. Hal itu pun langsung memicu pertengkaran. Imam yang memang mudah tersulut emosi mulai menuduh Nurmina yang tidak-tidak. Dia mengatakan Nurmina berselingkuh, tidak setia. Sementara itu Nurmina tidak diberikan waktu untuk menjelaskan bahwa percakapan itu tidak seperti yang difikirkan oleh Imam. Pertengkaran berlangsung sampai dengan jam 10 WITA dan suasana sempat mereda sejenak. Namun rupanya ketenangan itu tidak berlangsung lama. 2 jam kemudian, sekitar jam 12 siang, pertengkaran kembali pecah. Kali ini disertai kemarahan besar dari Imam. Dia benar-benar sudah dikuasai rasa cemburu dan dendam yang menumpuk. Imam kemudian memukul kepala Nurmina berkali-kali dengan kepalan tangannya, saking dia emosinya. Pukulan itu cukup keras hingga membuat Nurmina terhuyung dan nyaris tidak berdaya. Tapi belum puas menganiaya Nurmina, Imam langsung kemudian mengambil senapan angin miliknya. Dia mengokang benda itu dan menodongkannya ke arah Nurmina. Dalam sekejap, dengan cara yang benar-benar kejam, Imam tiba-tiba melepaskan senapan angin tersebut tepat ke pelipis kiri Nurmina. Nurmina langsung terjatuh, tidak bergerak, tidak sadarkan diri, setelah sebuah peluru senapan angin menghantam kepalanya. Dalam kondisi panik dan takut, Imam di saat itu bingung apa yang baru saja dia lakukan. Dia baru tersadar setelah melepaskan peluru senapan angin itu mengenai kepala pacarnya. Di saat itu bukannya berusaha untuk menolong Aminah, tapi dia malah ingin menghilangkan jejak. Dia memastikan kalau Aminah benar-benar sudah tidak bernyawa. Setelah memastikan Nurmina benar-benar sudah tidak bernyawa, Imam langsung menyeret tubuh Nurmina ke arah septic tank yang berada di dalam rumahnya. Sumur pembuangan itu memiliki kedalaman sekitar 3 meter, dilapisi 6 lingkaran beton atau gumbleng. Ketika berada di samping lubang, Imam kemudian memasukkan tubuh Nurmina dengan sebelumnya membuka seluruh pakaian Nurmina. Dia pun dimasukkan ke dalam lubang sempit itu dengan posisi kepala menghadap ke bawah tanpa busana sedikit pun. Setelah tubuh Nurmina berada di dasar septic tank, Imam menimbunnya dengan pasir lalu mulai melakukan pengecoran secara bertahap. Dia menuangkan semen satu lapisan demi satu lapisan di setiap kedalaman sekitar 1 meter. Selama proses itu dilakukan, Imam menutup rumahnya rapat-rapat agar tidak ada orang lain yang mengetahui tindakan sadisnya tersebut. Selesai menutupi jenazah Nurmina dengan beton, Imam pun langsung pergi meninggalkan rumah itu menuju ke wilayah Gebang Baru, Kota Mataram, tempat di mana orang tuanya tinggal. Dia di saat itu berusaha kabur dan berusaha untuk bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah kejadian itu, Nurmina tidak pernah lagi terlihat, tidak pernah lagi kembali ke rumahnya di desa Beleke. Keluarga Nurmina pun mulai dilanda kegelisahan. Biasanya, meski tidak selalu banyak bercerita, Nurmina tetap pulang atau memberikan kabar. Namun kali ini berbeda. Tidak ada satupun pesan atau telepon atau tanda-tanda kabar yang mereka terima dari Nurmina. Keluarga sempat mencoba menghubungi handphone Nurmina berkali-kali namun tidak pernah diangkat, bahkan tidak pernah tersambung. Awalnya mereka berpikir mungkin saja Nurmina sedang sibuk bekerja dan berada di rumah temannya. Tapi perasaan gelisah dan khawatir terus menghantui keluarganya. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025, Sarinah, sang kakak kandung dari Nurmina, memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Gerung sebagai kasus orang hilang. Di dalam laporan itu, keluarga menjelaskan bahwa Nurmina terakhir kali terlihat pada hari Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025 saat dia pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat hitam miliknya. Sejak saat itu dia tidak pernah kembali lagi
dan semua upaya kontak tidak berhasil. Tapi kecurigaan keluarga semakin kuat ketika mereka menerima sebuah pesan singkat atau SMS dari nomor handphone Nurminah secara tiba-tiba. Pesan itu menyebutkan kalau Nurminah sedang berada di Jakarta. Setelah itu, dia akan berangkat ke Singapura. Begitulah kurang lebih pesan di dalam SMS tersebut. Yang mana ini terdengar sangat aneh bagi keluarga. Mengapa Nurminah tidak mau mengangkat telepon keluarganya, lalu tiba-tiba berpamitan akan pergi ke luar kota bahkan sampai ke luar negeri? Pesan yang mereka terima ini, mereka sadari seolah-olah itu adalah pesan dari seseorang yang mencoba untuk menenangkan mereka. Tapi justru ini membuat mereka semakin bingung, sebab gaya penulisan di dalam pesan tersebut sama sekali bukanlah penulisan dari Nurminah sehari-hari. Selain itu, keluarga tahu kalau Nurminah tidak pernah mengurus paspor ataupun dokumen perjalanan ke luar negeri. Bagaimana bisa dia akan ke Singapura? Mereka pun merasa ada sesuatu yang janggal jika Nurminah benar-benar ingin ke luar negeri. Setelah pihak keluarga melaporkan kejadian ini kepada polisi, keluarga tidak tinggal diam. Mereka mengunjungi rumah dan tempat kerja teman-teman Nurminah, berharap ada yang tahu keberadaannya. Namun tidak ada satupun yang mempunyai informasi tentang keberadaan Nurminah. Lalu, karena keluarga semakin khawatir, mereka bersama kepala dusun kemudian menuju ke rumah Imam, sang pacar, di perumahan Gria Perembun Asri, lokasi terakhir yang dicurigai oleh keluarga menjadi tempat pertemuan antara Nurminah dengan Imam. Sesampainya keluarga di sana, ternyata rumah itu di dalam kondisi tertutup rapat, jendelanya terkunci, pintunya tidak dibuka, dan suasana rumah terasa sunyi seperti tidak ada aktivitas sama sekali. Di depan rumah itu, keluarga menemukan tumpukan pasir dan kantong semen. Hal ini cukup janggal, sebab tidak ada tanda-tanda renovasi atau perbaikan di rumah tersebut. Beberapa warga sekitar bahkan mengatakan kalau rumah itu memang tertutup sejak awal bulan, dan mereka tidak pernah melihat Imam lagi. Kecurigaan semakin menguat ketika penjaga malam perumahan menceritakan bahwa beberapa hari sebelumnya, dia sempat melihat Imam memindahkan pasir ke dalam rumah pada malam hari. Dan semuanya dia lakukan seorang diri, tanpa ada aktivitas tukang ataupun renovasi. Dan informasi ini menjadi salah satu petunjuk penting yang kemudian disampaikan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian mendapatkan laporan orang hilang dan adanya petunjuk mengenai hubungan dekat antara Nurminah dan Imam. Mereka pun segera melakukan serangkaian penyelidikan. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah melacak nomor handphone Imam untuk mengetahui keberadaannya. Hingga pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus tahun 2025, sekitar jam 7 malam, hasil pelacakan menunjukkan bahwa handphone Imam berada di wilayah Gebang Baru, Kota Mataram, yang mana diketahui itu adalah rumah orang tuanya. Polisi bersama tim Opsnal kemudian bergerak ke lokasi tersebut tepat di pukul 12 malam. Polisi berhasil mengamankan Imam di sana. Imam tidak melawan sama sekali. Imam langsung digelandang ke kantor polisi untuk menjalani proses pemeriksaan. Ketika diinterogasi, Imam di saat itu langsung mengakui kalau dialah yang melakukan tindakan keji tersebut. Dia mengaku dia gelap mata akibat terbakar api cemburu. Dia menjelaskan kronologi kejadian mulai dari ketika dia melihat chat antara Nurminah dengan mantan kekasihnya. Dia juga bercerita bahwa dia sudah menganiaya Nurminah dan tidak sengaja melepaskan senapan angin ke arah kepala Nurminah hingga tewas. Dan tragisnya, Imam di saat itu diminta untuk menjelaskan dia kemanakan jenazah Nurminah, dan dia mengarahkan polisi dengan mengatakan jenazah Nurminah sudah dia masukkan ke dalam septic tank di rumahnya dan mengecornya secara bertahap dengan menggunakan semen. Pengakuan tersebut langsung membawa polisi menuju ke rumah Imam di perumahan Gria Perembun Asri, tempat di mana Imam melakukan tindakan kejinya. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2025, sekitar jam 9 pagi, pihak kepolisian bersama warga serta tim evakuasi melakukan pembongkaran septic tank. Proses ini tidak mudah. Ketika lingkaran beton pertama dicongkel, bau menyengat langsung tercium. Ya, bayangkan saja sobat, bau bangkai manusia bercampur dengan bau kotoran. Di saat itu jasad korban juga tidak terlihat, sehingga petugas harus terus menggali hingga kedalaman 3 meter. Proses evakuasi berlangsung sangat sulit karena setiap 1 meter bagian septic tank sudah dicor dengan semen oleh Imam. Pengecoran berlapis ini dilakukan secara bertahap sehingga petugas harus memecahkan beton demi beton. Setelah 6 jam, tepatnya di sekitar pukul 3 sore, jasad Nurminah akhirnya ditemukan.
Kondisinya masih utuh namun sudah mulai membengkak dan mengeluarkan bau busuk. Tubuhnya ditemukan tanpa busana dengan kepala menghadap ke bawah dan tim evakuasi menutupi tubuhnya dengan kain agar dapat diangkat dengan tetap menjaga martabat korban. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB untuk kemudian dilakukan otopsi. Penemuan ini langsung mengguncang warga sekitar dan juga keluarga. Sejak hari itu, suasana perumahan di tempat kejadian menjadi hening dan penuh rasa takut. Banyak warga mengaku sulit tidur karena terus terbayang kejadian tersebut. Sementara itu, jenazah Nurminah yang sudah menjalani proses otopsi kemudian dipulangkan ke rumah duka. Beberapa media mengatakan bahwa ketika jasad ditemukan, Nurminah sedang dalam keadaan mengandung anak. Namun tidak banyak media yang menjelaskan tentang hal ini. Bahkan pihak keluarga, kerabat, dan teman dekat Nurminah juga tidak mengetahui tentang hal itu. Pihak keluarga sudah cukup terkejut dan diliputi rasa duka yang mendalam dengan kabar Nurminah yang meregang nyawa dengan cara yang tragis. Ditambah dengan adanya informasi bahwa Nurminah tengah mengandung anak. Pihak keluarga tidak kuasa menahan tangis. Hingga ketika jenazah Nurminah sampai di rumah duka, suasana sedih menyelimuti halaman rumah mereka ketika jenazah tiba di sana. Tangis keluarga pun pecah. Mereka tidak kuasa menahan kesedihan ketika melihat kondisi terakhir Nurminah. Beberapa tetangga, rekan kerja ikut hadir memberikan doa untuk Nurminah. Di sisi lain, Imam sudah ditetapkan sebagai tersangka dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa serta pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dengan itu, kemungkinan dia bisa dipenjara mulai dari 20 tahun atau penjara seumur hidup atau justru hukuman mati. Dan kini, proses hukum terhadap Imam masih terus berlangsung. Namun, kejadian yang mengambil nyawa Nurminah tidak hanya mengguncang orang-orang yang mengenal sosok Nurminah, tapi juga menggemparkan seluruh masyarakat Lombok Barat secara luas. Banyak yang tidak menyangka bahwa perempuan yang selama ini dikenal baik serta pekerja keras harus meregang nyawa dengan cara yang begitu mengerikan. Itu dia sobat, kisah dari Nurminah, seorang perempuan pendiam dan pekerja keras yang dihabisi oleh pacarnya yang bernama Imam karena cemburu. Dan diketahui ketika meninggal dunia, ternyata Nurminah sedang mengandung anak dari Imam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.